Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Andre Saleh bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara. Kita sedang ada di minggu-minggu menuju perayaan Jumat Agung dan juga Paskah. Dan ini adalah momentum di mana kita sebagai orang-orang Kristen kembali untuk mengingat bagaimana Kristus pernah turun ke dunia, jadi manusia, menderita sebagai manusia dan mati, dan pada hari yang ketiga dia pun juga bangkit dari antara orang mati. Nah, ada teori-teori yang menyesatkan yang muncul saudara-saudara ketika kematian Kristus, saudara-saudara. Salah satunya yang terkenal, yakni ada satu teori yang berkata bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi Yesus itu hanya pingsan. Teori ini saudara berkembang atau muncul di abad 18 dari seorang yang bernama Venturini. Nah, dia mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, tetapi Yesus itu hanyalah pingsan. Kemudian dari apa yang disampaikan oleh Venturini ini, maka ada satu kelompok saudara-saudara yang ada di Inggris, namanya adalah kelompok Kadian. Mereka mengadopsi apa yang disampaikan oleh Venturini ini dan akhirnya mereka menyebarkan ajaran ini. Dan tidak heran ada begitu banyak orang yang berpikiran liberal mengikuti apa yang mereka itu sampaikan. Nah, Venturini dan juga kelompok Kadian ini mereka mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalib. Tetapi dia sangat menderita, dia kehilangan banyak darah, bahkan dia kesakitan. Sehingga dia itu benar-benar syok saudara ketika menghadapi peristiwa penyaliban. Tetapi dia tidak mati, dia hanyalah pingsan. Waktu mereka membawa mayat Yesus ke dalam kuburan daripada Yusuf Arimatea, maka Yesus itu sioman di situ, atau Yesus itu sadar di situ karena pada waktu subuh cuaca itu sangat dingin dan keadaan kubur yang begitu tenang. Akhirnya cuaca itu memulihkan tubuh daripada Yesus Kristus sehingga Yesus itu tidak benar-benar mati. Dia hanya pingsan, kemudian dia bangkit dan dia pergi keluar dari kubur dan akhirnya dia itu menghilang, saudara-saudara. Saya akan memberikan bantahan dari teori pingsan ini. Yang pertama adalah, kalau benar-benar Yesus itu hanya pingsan, mengapa para serdadu Romawi itu mengecek keadaan Yesus dengan cara mereka itu menusuk lambung dia? Pada waktu itu, ketika seseorang yang digantungkan di kayu salib, mereka akan tahu dia mati atau tidak. Mereka akan menusuk lambung dia. Dan Alkitab berkata, keluarlah air dan darah. Dari situ ketahuan oleh serdadu-serdadu Romawi bahwa Yesus itu sudah mati. Akhirnya kabar kematian Yesus ini disampaikan kepada Pontius Pilatus. Dan akhirnya Pontius Pilatus sangat kaget ketika Yesus sudah meninggal. Jadi jawaban atau bantahan yang pertama ini, Yesus benar-benar mati. Karena kesaksian daripada serdadu Romawi, bahkan juga Pontius Pilatus yang kaget mendengar laporan bahwa Yesus itu sudah meninggal. Yang kedua bantahannya adalah seorang teolog atau profesor yang bernama John Stott. Dia pernah berkata, bagaimana mungkin Yesus tidak mati? Sedangkan pada waktu di Getsemani saja, dia itu sudah sangat-sangat bergumul sehingga keringat dia bercampur dengan darah. Dia ditangkap saudara, dia diadili, kemudian dia dicambuk dengan kejam oleh serdadu-serdadu Romawi. Waktu dia memikul salib, dia tidak kuat, ya, sehingga dibantu oleh Simon orang Kirene. Dan ketika dia dinaikkan di atas Kalvari, dipakukan saudara tangan dan kakinya, bahkan dia ditusuk saudara. Itu adalah satu hukuman yang paling berat dan tidak ada seorang manusia pun juga yang mampu untuk menjalani hukuman tersebut.
Yesus benar-benar mati. Nah, teori pingsan ini mengatakan bahwa pada waktu itu medis belum lengkap sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab, jelas Yesus sangat-sangat menderita. Bahkan Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa rupanya pun saudara-saudara dan saya tidak bisa memandangnya karena begitu hina. Kita pernah nonton film The Passion of the Christ. Itu sangat-sangat menderita. Tetapi itu cuma gambaran dari film saja. Aslinya saudara-saudara, Yesus benar-benar sangat menderita dan terhina. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga adalah orang-orang Yahudi ketika mereka mati, maka tubuh mereka itu saudara akan dibalut dengan rempah-rempah yang begitu banyak. Sehingga mengawetkan mayat tersebut. Nah, hanya orang yang mati saja yang mayatnya itu dibalur dengan rempah-rempah. Tidak mungkin kalau Yesus pingsan, mayatnya atau tubuhnya itu dibalut dengan rempah-rempah. Itu sesuatu saudara-saudara yang sangat-sangat mustahil sekali. Jadi, Yesus itu benar-benar mati. Sekalipun kekuatan daripada rempah-rempah itu saudara membuat tubuhnya itu saudara diawetkan dengan luar biasa. Tapi bukan berarti bahwa Yesus itu pingsan. Yesus benar-benar mati. Yang keempat saudara-saudara, ketika Yesus ada di kuburan 3 hari, itu kurang lebih 36 jam. Nah, orang siapakah atau manusia siapakah yang menderita atau pingsan selama 36 jam? Tidak pernah. Itu saudara-saudara sesuatu yang tidak bisa masuk di dalam logika. Sehingga teori pingsan ini mencoba untuk meruntuhkan fakta bahwa Yesus itu benar-benar mati dengan teori-teori ini. Tetapi dengan jelas bahwa kita mendapatkan fakta Alkitab dan fakta sejarah bahwa Yesus itu benar-benar mati. Yang kelima saudara-saudara, kalau Yesus hanya pingsan saja, maka bagaimana mungkin dia melakukan perjalanan dari kubur itu ke satu tempat yang bernama Emmaus yang kurang lebih jaraknya adalah 7 mil. Tidak mungkin orang yang mengalami siksaan yang begitu berat, dia bisa melakukan perjalanan selama 7 mil. Justru kalau kita membalikan apa yang disampaikan oleh teori pingsan ini, dari sini kita membuktikan bahwa hanya Tuhan saja yang bisa melakukan ini. Kenapa? Karena dia melakukan perjalanan selama 7 mil atau kurang lebih 12 sampai 13 kilometer saudara-saudara. Jadi saya dan saudara harus percaya sebagai orang-orang Kristen, Yesus itu benar-benar mati. Kenapa? Karena tujuan dia datang ke dunia adalah mati untuk semua umat manusia. Semua umat manusia di sini adalah orang-orang yang mau menerima dia, yang mau percaya kepadanya bahwa dia adalah Yesus, Tuhan dan Allah. Justru kematiannya itu membuktikan bahwa dia adalah benar-benar juru selamat. Kalau dia tidak mati, maka dia bukan juru selamat. Justru ketika Yesus mati, dosa yang ada di dalam tubuh kehidupan kita itu dipindahkan kepada tubuh Yesus. Dia sangat menderita. Dan lewat kematiannya, saya dan saudara memperoleh pengampunan dosa, bahkan juga mendapatkan jaminan kerajaan sorga ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus. Dia datang, dia taat sampai mati ya di kayu salib, sehingga tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Nama yang sungguh-sungguh membuat banyak orang mengaku dengan lidah, bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat. Jadi, apa yang disampaikan oleh Venturini ini, saudara-saudara, bahkan juga kelompok kajian saudara, itu diruntuhkan oleh bukti-bukti Alkitab maupun juga fakta-fakta sejarah. Mari tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dia datang ke dunia mau mati buat saya dan saudara. Kesempatan buat saya dan saudara, terima dia pada saat ini. Jangan menunda-nunda, sebab dia adalah benar-benar Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.